Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur untuk kita tetap boleh bersama-sama mengikuti ibadah yang kita laksanakan di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kehidupan kita di tengah kondisi pandemik yang masih berlangsung di negara kita dan seluruh muka bumi ini. Namun kita tetap kiranya senantiasa memuliakan Tuhan kita, memuji dan bersuka cita di dalamnya. Dan nantinya kita akan mendengarkan firman yang memberi kekuatan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan tetap berdiri kita memuji, memberikan hormat kita kepada Allah Bapa kita. Mulia sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Sungguh mulia Engkau ya Bapa, sungguh agung dan teramat Engkau, agung Bapa. Kami pada saat ini bersyukur boleh hadir, diperkenankan Tuhan di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sungguh sebenarnya merindukan kebersamaan, bisa hadir di tempat ini, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Namun kami menyadari, tetap kasih setia Tuhan menyertai kami di tempat kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Roh Kuduslah yang menyatukan setiap kami, melayakan kami, sehingga kami boleh senantiasa diperkenankan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita memujikan suatu pujian yang mengingatkan kita betapa kita penuh dengan segala kekurangan dan dosa. Hanya oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang menolong kita, sehingga kita beroleh pengampunan daripadanya. Kita mengingat begitu banyak dosa kita, namun kita juga perlu mengingat satu hal yang teramat penting. Penembusannya bagi kita adalah sempurna. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan lagi. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku
Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih. Di dalam Engkaulah kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Engkaulah pula Tuhan, kami memohon belas kasihan atas segala dosa yang kami perbuat. Dan kami percaya telah menerima janji yang kekal daripadamu, menjadi bagian anak-anak-Mu yang dikuduskan, sebagaimana Engkau teramat maha kudus bagi setiap kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap surga berdoa. Amin. Janji Tuhan atas segala pengampunannya bagi kita semua. Dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita,
dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Mari kita bangkit berdiri, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kita mengaku iman percaya kita. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian penuh dengan sukacita kepada Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita menjambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius, mari kita pujikan pujian "Oh Tuhan tarikku", yang membawa kita di dalam satu perenungan akan kebenaran firman Tuhan, yang akan memperbarui kita, memberikan kita makanan rohani yang menyegarkan kita dan memberikan kita kekuatan dan penyegaran kembali.
badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku Milikmu, ya ombak menderu, gelombang menempuh, ku iring di Kau selalu. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, aku iring di Kau selalu. Tuhan, Kau yang terindah. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita bersama-sama sebelum memulai untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan bahkan kepada kami sampai hari ini. Di dalam masa-masa sulit yang kami lewati hari ini, bahkan di dalam masa pergumulan kami yang belum selesai, sampai hari ini kami tetap berharap dan berseru hanya kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama sekali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan kami datang daripada Engkau, pertolongan kami datang daripada Engkau. Dan kami rindu bahwa ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Engkau memberikan kekuatan pada kami, mencelikan mata rohani kami sehingga kami melihat pertolongan yang baik datang daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya daripada Engkau sendiri, sehingga firman Tuhan ini dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur sekali kita bertemu kembali meskipun lewat online ya. Saya percaya pertolongan dan kemurahan Tuhan kepada kita sudah kita nikmati sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Ester pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Ester pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya mengundang semua rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk di rumah, bahkan termasuk juga yang dimanapun Bapak Ibu berada, untuk membuka Alkitab bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan, bunyinya demikian. Judul temanya adalah Muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi.
Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka kata pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang yang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasweros. Pada bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros, "Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja." Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hammedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka pada bulan yang pertama, pada hari ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, dituliskanlah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hal itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca kitab Ester dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir di pasal yang ke-10, ada satu hal yang mengusik kita Bapak Ibu, yaitu bahwa di sepanjang kitab Ester tidak pernah disebutkan nama Yahweh atau nama Tuhan satu kali pun di dalam sepanjang kitab Ester. Orang-orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak berkarya dalam kitab Ester,
Atau orang-orang berpikir bahwa kitab Ester tidak layak untuk disebut kitab suci. Ini hanya sebuah cerita roman biasa atau sebuah cerita biasa yang terjadi yang dituliskan oleh orang yang menuliskan kitab Ester. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat kira-kira ada dua hal utama mengapa kata Yahweh tidak muncul di dalam kitab Ester. Yang pertama, kata Yahweh tidak muncul di dalam penulisan kitab Ester itu kemungkinan dikarenakan situasi dari bangsa Yahudi yang pada saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan peribadatan. Mengapa? Karena masih ada orang-orang Yahudi yang kemudian tinggal di pembuangan. Dan dalam kasus ini kita melihat diwakili oleh Ester dan kemudian Mordekai dan sebagian besar orang-orang Yahudi yang masih tinggal di dalam pembuangan. Yang kedua, kitab ini sebenarnya oleh penulisnya dia ingin menunjukkan kepada para pembaca memang tidak tertulis nama Yahweh, tidak tertulis nama Tuhan di dalam kitab ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membacanya di dalam terang Roh Kudus, maka kita akan melihat kedalaman bahwa betapa besarnya karya Tuhan, betapa besarnya, dahsyatnya, agungnya cara Tuhan bertindak, cara Tuhan melakukan penyelamatan bagi bangsa Yahudi yang ada di pembuangan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat betapa luar biasanya cara Tuhan menolong orang-orang Yahudi yang di dalam cerita pasal yang ketiga ini mereka akan segera menghadapi sebuah pembinasaan dari Haman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat satu demi satu perjalanan dari kisah Ester mulai dari pasal yang pertama sampai pada pasal yang terakhir. Yang pertama Bapak Ibu, kitab Ester dimulai dari sebuah cerita bahwa diceritakan Ratu Wasti dibuang, Ratu Wasti diturunkan. Dalam cerita itu disebutkan bahwa Raja Ahasweros mengadakan sebuah pesta dan meminta Ratu Wasti untuk datang dan memperlihatkan kecantikannya di pesta tersebut. Dan dikatakan Ratu Wasti menolak. Disitulah raja kemudian marah, murka, dan kemudian menurunkan Wasti dari kedudukannya sebagai seorang ratu. Dan kemudian mereka memutuskan untuk mencari penggantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan itu kemudian jatuh kepada seorang gadis Yahudi yang cantik dikatakan, yang bernama Hadasa, atau kemudian di dalam nama Persianya adalah Ester. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kejadian pertama atau peristiwa yang terbesar pertama yang tercatat di dalam kitab Ester. Sebelumnya kita akan nanti melihat peristiwa-peristiwa berikutnya, tetapi peristiwa pertama terbesar adalah Ester mendapatkan kedudukan menjadi seorang ratu. Yang kedua Bapak Ibu, Ester ini sudah yatim piatu dan kemudian dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Pada waktu pamannya mengantarkan Ester untuk ikut kontes kecantikan menjadi seorang ratu, pamannya duduk-duduk di pintu gerbang dan mendengar persekongkolan yang dilakukan untuk membunuh raja. Setelah dia mendengar persekongkolan tersebut, yang dia lakukan adalah memberitahukan kepada Ester. Kemudian Ester memberitahukannya kepada raja atas nama Mordekai. Dan kemudian ketika raja mendengar, diselidiki dan ternyata benar, para pemberontak itu kemudian dihukum mati. Tetapi menariknya Bapak Ibu, peristiwa terbesar kedua adalah Mordekai berbuat jasa kepada raja dan jasanya tercatat di dalam kitab sejarah. Tetapi yang menariknya di sini Mordekai tidak mendapatkan penghargaan apapun. Ini peristiwa kedua yang sangat baik, yang sangat tercatat di dalam kitab sejarah. Kemudian Bapak Ibu, dua peristiwa tersebut dilanjutkan dengan peristiwa ketiga yang sangat penting, yaitu munculnya seorang yang bernama Haman, seorang yang arogan, seorang yang jahat, seorang yang egois. Kita tidak tahu pasti bagaimana munculnya Haman, tetapi yang pasti Haman dikatakan diangkat oleh raja lebih tinggi dari semua pembesar yang lain, dan dia menjadi orang terkuat kedua setelah Raja Ahasweros. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di dalam cerita tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang melihat Haman harus sujud dan berlutut kepada Haman. Tetapi ada satu orang Bapak Ibu yang biasanya duduk di pintu gerbang yang tidak mau bersujud dan menyembah kepada Haman.
namanya adalah Mordekai dalam cerita ini. Dan Bapak Ibu, Haman tidak menerima perlakuan itu. Kemudian dia berusaha untuk membunuh, mencari jalan untuk membunuh Mordekai. Bahkan dikatakan karena Mordekai adalah orang Yahudi, aku akan berusaha, Haman berusaha untuk membunuh juga dan membinasakan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Bapak Ibu bisa bayangkan, cuman karena ada satu orang tidak mau sujud sampai kena ke bangsanya Yahudi mau dibinasakan. Ini sesuatu yang gak masuk akal Bapak Ibu menurut saya. Pasti ada latar belakangnya. Nah, kita melihat sedikit Bapak Ibu ke belakang. Latar belakangnya apa? Ternyata begini Bapak Ibu. Haman, anak Hamedata, itu adalah orang Agag. Orang Agag ini adalah keturunan Raja Agag, itu adalah keturunan Raja orang Amalek. Sekali lagi, Haman, anak Hamedata adalah keturunan orang Agag, itu Raja orang Amalek. Kemudian yang kedua, dikatakan di situ ada Mordekai, keturunan Kis, orang Benyamin, orang Yahudi. Sekali lagi, Haman, anak Hamedata, keturunan Raja Agag, orang Amalek. Yang kedua, Mordekai, keturunan Kis, orang Benyamin, orang Yahudi. Kelihatannya beda ya Bapak Ibu, karena garis keturunan beda. Kenapa terjadi dendam kusumat yang luar biasa? Bahkan dikatakan mereka adalah musuh bebuyutan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena ceritanya ternyata kakeknya dari Haman, yaitu Raja Agag, itu pernah dikalahkan, kemudian pernah dihancurkan, bahkan tentaranya dihancurkan, bahkan kerajaan Amalek dihancurkan oleh kakek, ya bukan kakek ya, atau keluarga dari Kis, yaitu namanya Raja Saul. Itu tercatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Jadi kelihatan sekali mengapa Haman begitu benci, begitu tidak terima, begitu dendam kepada seorang yang bernama Mordekai, musuh bebuyutan. Ternyata kakek sama kakeknya ini dulu pernah perang dan kemudian mengalahkan Raja Agag tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatan sekali bahwa semua perbuatan Haman di dalam pasal yang ketiga yang kita baca itu bukan didorong oleh hal yang eksternal, tapi dari dalam dirinya dia punya dendam kusumat, dia punya dendam pribadi kepada orang-orang Yahudi dan khususnya kepada Mordekai, keturunan darah Kis, orang Benyamin, suku Benyamin dan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kelihatannya Haman ini agak sulit untuk dikalahkan. Kenapa? Karena dia orang kedua terkuat setelah Raja Ahasweros. Bisa dibayangkan, sangat tidak mungkin untuk dikalahkan. Karena pada masa itu Ahasweros adalah raja terkuat, raja paling berkuasa di muka bumi. Dan bisa dibayangkan Haman adalah orang yang sangat kuat sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita mungkin merasakan bahwa atau kita sendiri mengalami ketidakadilan? Kita mengalami kesulitan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Orang-orang tersebut kelihatannya tidak dapat kita kalahkan. Orang-orang tersebut kelihatannya tidak dapat kita kita taklukkan. Bapak Ibu, kita pernah mungkin mengalami hal seperti ini dan mungkin kita bertanya dalam kesulitan tersebut, Tuhan, bagaimana Engkau menolong aku? Tuhan, bagaimana Engkau melihat penderitaanku? Dan saya percaya orang Yahudi pun merasakan hal yang sama. Mereka dikatakan berhari-hari menangis, mereka dikatakan berhari-hari melolong, menjerit untuk meminta pertolongan. Tapi siapa yang mau menolong mereka? Nah, hari ini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana cara Allah menolong orang Yahudi dibebaskan dari pembinasaan, dibebaskan dari penghancuran. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana cara Allah menolong orang-orang Yahudi. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat pada waktu setelah Haman melakukan perintah untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang Yahudi, Esther kemudian dengan Mordekai sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dikatakan Esther berpuasa 3 hari 3 malam. Dikatakan setelah dia berpuasa, dia datang kepada raja dan meminta raja untuk datang ke pestanya bersama dengan Haman. Pada waktu raja datang dengan Haman ke pestanya, dikatakan pada malam itu raja kemudian pulang ke istananya dan dikatakan raja tidak bisa tidur. Dia gelisah, dia tidak bisa tidur. Nah Bapak Ibu, lihatlah cara Tuhan bekerja.
Tuhan membuat raja tidak bisa tidur. Tuhan membuat raja Ahasveros gelisah. Sehingga apa yang dilakukan ketika dia tidak bisa tidur, dia memilih untuk membaca. Dan pada waktu dia membaca, Bapak Ibu, buku apa yang dia pilih? Ternyata buku sejarah kerajaan. Pada waktu dia membaca buku sejarah kerajaan, Bapak Ibu bisa langsung dengan tiba-tiba melihat peristiwa apa yang dia baca adalah peristiwa bagaimana Mordekai berbuat jasa kepada raja, tetapi tidak mendapatkan tanda jasa atau penghormatan apapun. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dia membuat raja tidak bisa tidur, dia membuat raja gelisah, dia membuat raja untuk membaca buku sejarah dan menemukan kisah dari Mordekai yang berbuat jasa kepadanya. Bapak Ibu, pada waktu pagi hari dikatakan Haman dengan semangat datang kepada raja untuk mempersiapkan bagaimana dia akan menggantung Mordekai, bagaimana dia akan membunuh Mordekai. Sebelum dia berbicara, dikatakan raja terlebih dahulu berkata demikian, Haman, apa yang harus saya lakukan untuk memberikan penghormatan, untuk memberikan penghargaan kepada orang yang sudah berjasa kepada saya? Haman pikir Bapak Ibu, semua itu adalah untuk dirinya. Makanya dengan angku dan arogannya dia menyebutkan begitu banyak hal-hal yang sangat tidak masuk akal untuk menghargai dan menghormati seseorang. Karena dia pikir itu untuk dirinya. Tapi yang menariknya Bapak Ibu, di sini twistnya muncul ya. Tuhan langsung merubah semuanya. Haman pikir itu untuk dirinya, tapi Tuhan rubah. Raja bilang itu adalah untuk orang Yahudi yang bernama Mordekai. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bayangkan betapa terkejutnya Haman. Dia yang sudah merencanakan untuk menggantung yang bernama Mordekai orang Yahudi itu. Tapi tiba-tiba dia harus sujud dan menyembah kepada Mordekai. Karena Mordekai adalah orang yang berjasa kepada raja. Luar biasa Bapak Ibu. Kelihatan bagaimana Tuhan bekerja. Memang dia tidak berbuat mukjizat di depan mata Haman, dia tidak membuat mukjizat di depan raja, tapi terlihat sekali bagaimana Allah bekerja begitu luar biasa. Dia merubah hati raja, dia merubah nasib dari Mordekai yang hampir akan dibunuh menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai oleh raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan perintah raja yang sudah dikeluarkan? Karena perintah itu sudah dikirimkan ke seluruh kerajaan bahwa mereka pada waktu tertentu, hari tertentu akan menghanguskan atau membunuh orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan perintah yang sudah keluar tersebut? Nah, disinilah Tuhan sudah mempersiapkan kartu-kartu yang luar biasa untuk mengalahkan rencana Haman. Dengan cara apa Bapak Ibu? Itu dikatakan Esther diangkat menjadi ratu untuk hal yang seperti ini. Esther diangkat, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ratu adalah untuk saat-saat seperti ini. Tuhan memilih Esther, melalui Esther maka keselamatan diberikan kepada orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tahu sehingga dia sudah mengatur jalan keluar bagi orang-orang Yahudi. Bahkan sebelum Haman merencanakan kejahatannya, bahkan sebelum Haman ingin menghancurkan orang Yahudi, Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini tidak tercatat. Kita tidak melihat Tuhan, tidak melihat tulisan Allah, tulisan Yahweh di dalam semua bagian kitab Esther. Tapi kita bisa melihat karya Allah yang luar biasa melalui kitab Esther. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana yang dilakukan Esther? Dikatakan Esther memberitahukan kepada raja muslihat jahat Haman. Raja murka dan kemudian apa yang dilakukan? Dalam murkanya raja menjatuhkan hukuman mati kepada Haman. Dia digantungkan di tiang yang dipersiapkan untuk Mordekai. Luar biasa Bapak Ibu. Perubahan yang luar biasa. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Lihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menyelamatkan orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa di dalam kitab Esther ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama Bapak Ibu adalah tentang kemahakuasaan. Bapak Ibu, tentang kemahakuasaan Allah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Raja Ahasveros adalah raja yang paling berkuasa di muka bumi saat itu. Tidak ada orang yang bisa memerintah dia. Tidak ada orang yang bisa mengatur dirinya.
Tapi Bapak Ibu, di dalam kitab Ester kita melihat Allah itu begitu luar biasa, dia begitu maha kuasa. Dia mengarahkan hati raja, dia mengatur Raja Ahasveros sehingga memberikan kelepasan, memberikan penyelamatan kepada orang-orang Israel. Tuhan itu begitu luar biasa. Bahkan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan Ester, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Mordekai, Tuhan yang mengerjakan. Tuhan itu luar biasa, dia maha kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Hari ini kelihatannya kita tidak melihat pekerjaan Tuhan. Bahkan kita mungkin kecewa, Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan aku sudah meminta, Tuhan aku sudah berpuasa. Tapi kok kelihatannya tidak ada jalan keluar. Kelihatannya kok tidak ada sesuatu yang baik dari apa yang aku alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa dia maha kuasa. Dia sanggup untuk merubah hati seorang raja yang luar biasa seperti Ahasveros. Masakah dia tidak bisa merubah hidup kita? Dia bisa menyelamatkan Mordekai di saat-saat terakhir. Hari-hari terakhir ketika dia digantung, Mordekai yang mau dihukum mati diangkat menjadi seorang yang luar biasa, orang yang dihargai. Masakah Tuhan tidak bisa merubah hidup kita? Marilah kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan maha kuasa. Dia mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan manusia. Dia mampu menolong kita, dia mampu menyelamatkan kita, dia mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari yang menurut kita sangat tidak mungkin untuk kita lewati. Dia maha kuasa, percayalah kepada Allah. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua Bapak Ibu, pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita membaca Bapak Ibu dalam kitab Ezra Nehemia, itu dikatakan bahwa orang-orang Israel yang di dalam pembuangan setelah 70 tahun, mereka itu masih rindu ingin pulang ke tanah kelahiran mereka, ke tanah perjanjian, tanah Israel. Dan Tuhan memakai seorang raja bernama Koresi untuk memutuskan membiarkan orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan dikatakan sebagian besar orang-orang tersebut, orang-orang Yahudi pulang kembali ke tanah perjanjian diwakili oleh Ezra, Nehemia, Yerubabel. Tetapi Bapak Ibu, ada sebagian komunitas-komunitas kecil orang Yahudi yang tidak kembali. Mereka menetap di Persia dan itu diwakili oleh Ester dan Mordekai dan golongan kecil dari orang Yahudi yang tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat bahwa Tuhan itu begitu setia. Tuhan itu begitu setia kepada perjanjiannya. Tuhan begitu setia kepada firman-Nya. Tuhan itu begitu setia kepada orang Israel. Bahkan ketika mereka tidak mau kembali pun ke tanah perjanjian. Kenapa? Dikatakan bahwa Ester dan Mordekai dan sebagian kecil orang Yahudi itu tidak kembali. Mereka memutuskan tinggal di sana. Alasannya apa Bapak Ibu? Saya tidak terlalu tahu. Kemungkinan besar adalah kemakmuran. Kenapa? Karena setelah mereka tinggal di pembuangan, mungkin sebagian besar dari orang-orang Yahudi itu menjadi kaya. Mereka makmur, mereka mengalami hidup yang lebih baik. Kalau mereka pulang ke tanah perjanjian, mungkin mereka tidak tahu akan menjadi seperti apa. Nah, mereka memutuskan tinggal di sana. Bapak Ibu, ketika mereka memutuskan tidak pulang pun ke tanah perjanjian, Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu tetap kepada janjinya. Tuhan itu tetap memelihara orang-orang Yahudi. Bahkan ketika mereka tidak taat, mereka tidak mau pulang, mereka tidak mau mendirikan rumah Tuhan dan kembali ke tanah perjanjian, Tuhan tetap memelihara mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aplikasi dalam kehidupan kita? Berdasarkan kisah ini Bapak Ibu, saya percaya kita harus belajar menguatkan hati kita seperti Ester dan Mordekai. Bagaimana mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang memelihara mereka. Bahkan Tuhan itu tetap memelihara mereka ketika mereka tidak taat, ketika mereka tidak mau kembali ke tanah perjanjian. Tuhan tetap memelihara mereka. Siapakah kita Bapak Ibu? Kita ini sama seperti orang-orang yang juga tidak taat. Sering memberontak kepada Tuhan, sering melawan kepada Dia, bahkan kita menyalahkan Tuhan atas semua kehidupan yang kita alami, atas segala masalah, kesulitan yang mungkin kita alami. Tapi saya mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan itu setia, Dia itu tetap memelihara kita Bapak Ibu, bahkan di saat-saat kita tidak percaya kepada Dia. Nah hari ini saya ingin menutup firman ini dengan mengajak kita Bapak Ibu untuk percaya kepada Dia. Lihatlah Allah, tetaplah berdiri teguh, lihatlah keselamatan yang datang daripadanya. Dia pasti datang untuk menyelamatkan kita, anak-anak
yang percaya kepadanya, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada pemeliharaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami. Dan ketika kami melihat Tuhan bagaimana Engkau berkarya begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu anggun karyamu dalam kehidupan orang-orang Yahudi di masa pembuangan. Bahkan ketika mereka menghadapi satu ancaman luar biasa, Tuhan bekerja untuk menolong mereka. Bahkan ketika kami membaca kitab Ester, kami mungkin hanya melihatnya sebagai sebuah cerpen atau sebagai sebuah cerita belaka. Tapi ketika kami melihat lebih dalam terang firman Tuhan, dalam terang Roh Kudus, kami melihat Engkau begitu luar biasa. Engkau hadir dalam setiap halaman kitab Ester. Dan ketika kami melihat dalam diri kami, mungkin kami tidak bisa melihat karya Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk percaya kepadamu. Kami mau belajar untuk percaya kepada kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Allah. Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup untuk memelihara kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melihat dan percaya bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kami hari demi hari sampai pada hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius. Kita bisa melihat betapa penuh berkat yang kita dapatkan pada hari ini. Di balik kesulitan, di balik ketidakpastian, Tuhan tetap bekerja. Mungkin suatu saat nanti ada suatu cerita bagi kita, di mana dari setiap kesulitan, ternyata ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita akan menjalankan persembahan. Persembahan akan disampaikan pada akhir ibadah ini. Bapak Ibu kumpulkan, kemudian pada nantinya bisa diserahkan kepada gereja atau Bapak mentransfer pada nomor rekening gereja sebagaimana yang akan tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Kita pujikan penuhilah pialamu hari ini sebagaimana kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Maka kita nyatakan sukacita kita di dalam pujian persembahan. Penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu. Tebalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Seperti corong yang mengalir, seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji nyata ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hati
pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini. Dipenuhi hari ini di hatimu, lebahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, segala bentuk kehausan kami, dahaganya kami Tuhan, Kau telah penuhi melalui firman-Mu. Tentu kami akan senantiasa merasa haus akan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang akan senantiasa ditabur di setiap kami berteduh saat pada Engkau akan memenuhi setiap kerinduan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Bapa di surga. Di dalam kondisi di tengah masa pandemik ini Tuhan, kami menyadari di antara kami ada mengalami kesulitan Tuhan. Namun kerinduan kami besar di dalam memberikan persembahan. Sebagaimana janda miskin Tuhan, memberikan Tuhan bukan dari kelebihan, tetapi justru dari kekurangan, ketidakmampuannya, tetap memberikan sebesar-besarnya persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa Bapa di surga, untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya sebagaimana firman yang sudah Kau nyatakan Tuhan. Manusia boleh merancangkan berbagai bentuk rencana, bahkan merancangkan segala kejahatan. Namun kami percaya Tuhan yang begitu besar, teramat besar, agung bagi kami semua, merancangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya berkat Tuhan bagi bangsa ini, segala bangsa di muka bumi ini Tuhan akan senantiasa nyata dan setiap terlebih anak-anak Tuhan yang boleh menjalaninya. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah, bagi presiden kami, bagi para pementeri, gubernur. Kami percaya Tuhan juga dari aparat negara sampai dengan yang paling bawah. Tuhan, biar mereka boleh bersatu padu untuk bersama-sama dengan kami warga negara yang ada di setiap daerah, di setiap tempat, di setiap kota, untuk menyatakan sukacita kami bekerja sama membangun bangsa negara ini. Kami percaya Tuhan suatu saat masanya akan tiba, di mana pandemik ini akan berakhir, dan segala aktivitas dapat berjalan kembali seperti biasa. Dengan hidup new normal, dengan cara hidup yang lebih baru, kebiasaan baru, kami percaya akan bangkit Tuhan, anak-anak Tuhan, menyatakan sukacita. Terima kasih banyak Bapak, kami percayakan pemulihan Tuhan, juga bukan hanya Tuhan pemulihan dari sisi ekonomi, juga anak-anak Tuhan yang bersekolah, kembali Tuhan dapat menyatakan waktunya Tuhan, waktu di mana mereka boleh berbagi cerita di dalam kehidupan ini. Para guru dapat menyatakan ilmu pengetahuan Tuhan di dalam menjangkau anak-anak Tuhan, menjangkau para murid untuk menyatakan keilmuan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terlebih untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Berikanlah hikmat bagi para guru, para pemimpin di sekolah ini Tuhan, sehingga mampu Tuhan membawa sekolah ini Tuhan tetap menjadi dalam misi Tuhan, jiwa-jiwa baru. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan pada mereka yang mengalami sakit penyakit dan juga mengalami kesusahan dalam masa situasi sekarang. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetaplah menjaga kami, memberikan kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan yang kami mohon, sehingga boleh kami beroleh kesembuhan bagi yang sakit, dan pemulihan ekonomi atau hubungan keluarga Tuhan bagi mereka yang mengalami keguncangan di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan anak dengan orang tua, suami atau istri. Kami percaya pemulihan Tuhan akan tetap senantiasa terjadi, kami alami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa di surga bagi gereja-Mu nih Tuhan.
senantiasa Tuhan tetap menyatakan karya nyata kebenaran firman Tuhan kepada para jemaat, gembala yang digembalakan para hamba Tuhan, Pendeta Chandra, Pendeta Julius, hamba-hamba Tuhan lainnya. Kami percaya Tuhan menolong mereka, memberikan sukacita, hikmat, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan keluarga ini Tuhan, bagi para hamba Tuhan, dan juga para hamba Tuhan yang lain di seluruh permukaan bumi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kelemahanlah kami duduk bersandar. Kami percaya Tuhan yang meneguhkan setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suka berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan tetap berdiri. Kita akan menyatakan doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama, marilah kita menerima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan kita. Dan percayalah, nantikanlah Dia dalam segala kehidupan kita. Dia akan datang untuk menolong dan melepaskan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.